Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Esa Milioswandi Putri, 121/2019-023 dari Prodi Akuntansi 2019. Di sini saya akan menjelaskan modul 4. Pertama, pada prosedur audit, di sini ada uji ketaatan. Di poin 1, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang. Ini sudah dilakukan pada indeks TOC2 dan TOC4. Nomor 2, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan stempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ini sudah ada di TOC 2 dan TOC 4. Lalu pada kas, di sini nomor 1, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Ini ada di indeks C. Nomor 2, lakukan perhitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ini sudah ada di indeks C1 dan C2. Lalu nomor 3, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Ini ada di indeks C1 dan C2 juga. Lalu pada poin 4, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Ini ada di indeks C1 dan C2. Nomor 5, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau trackback ke tanggal neraca. Dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Ini ada di indeks C1. Nomor 6, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Ini sudah dilakukan di indeks C1. Lalu nomor 7, periksa penjumlahan atau voting atau cross voting lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Ini sudah dilakukan. Nomor 8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ini sudah dilakukan. Lalu nomor 9, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini sudah dilakukan. Lalu nomor 10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Ini sudah ada di indeks C. Nomor 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Ini tidak dilakukan. Lalu pada bank, di sini nomor 1, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ini ada di indeks CC3 dan CC4. Nomor 2, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi pencocokan saldo RK dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau outstanding check, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Ini sudah dilakukan. Nomor 3, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini sudah dilakukan. Nomor 4, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening tersebut. Ini tidak dilakukan. Terus di poin 5, yakinkan bahwa tidak ada letting atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dengan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini sudah dilakukan. Lalu nomor 6, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien
dan sarankan untuk ditutup saja. Ini tidak dilakukan. Lalu nomor 7, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ini sudah dilakukan. Lalu nomor 8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini sudah dilakukan. Lalu di nomor 9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal berikut. Lakukan vouching, bukti kas masuk atau cash receipt voucher, dan bukti kas keluar atau cash disbursement voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek atau giro telah dilakukan kwitansi dan slip setoran bank untuk dikliringkan? Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan? Misalnya permintaan pembelian atau purchasing requisition, pesanan pembelian atau purchase order, laporan penerimaan barang atau receiving report, surat jalan atau delivery order dari pemasok, dan faktur atau invoice. Lalu lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar, dan jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Ini juga sudah dilakukan pada indeks TOC2 dan TOC4. Nomor 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client representation letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen atau manajemen letter. Ini ada di indeks C. Lalu buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Ini ada di indeks C. Lalu ini ada jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini yang pertama itu koreksi hasil cash out untuk cash kecil terhadap selisih. Terdapat selisih. Di sini jurnalnya piutang lain-lain 200.000 dan kas kecil 200.000. Lalu di poin 2, ini jurnal koreksi untuk pengeluaran kas kecil yang belum di reimburse, maka dilakukan koreksi. Jurnalnya yaitu biaya perjalanan dan akomodasi sebesar 100.000 dan biaya yang masih harus dibayar sebesar 100.000. Lalu nomor 3, jurnal koreksi setoran clearing yang belum dicatat perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank CAB. Di sini jurnalnya Bank CAB 10.600.000 dan piutang Petra Lestari 10.600.000. Lalu di nomor 4, jurnal koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga. Jurnalnya itu biaya administrasi bank sebesar 25.000, lalu Bank CAB sebesar 131.500, dan pendapatan bunga sebesar 156.500. Lalu nomor 5, jurnal koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 1526751. Di sini jurnalnya piutang usaha PT Krakatau sebesar 2.200.000 dan Bank CAB sebesar 2.200.000. Lalu pada nomor 6, ini jurnal koreksi untuk kesalahan pencatatan atau lebih catat atas pembayaran utang PT Berkat. Ini jurnalnya utang usaha PT Berkat sebesar 990.000 dan Bank CAB-nya 990.000.
Lalu jurnal koreksi setoran clearing dengan kode transaksi 1363990 belum dicatat oleh perusahaan. Jurnalnya piutang usaha PT Nuansa 33.750.000 dan Bank Lopo 33.750.000. Lalu di nomor 8, jurnal koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga. Di sini jurnalnya beban administrasi Bank 3.000, Bank Lopo 52.226 dan pendapatan bunganya 75.226. Lalu di nomor 9, jurnal koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 13134. Jurnalnya itu piutang usaha PT Lestari sebesar 3.350.000 dan Bank Lopo sebesar 3.350.000. Lalu yang terakhir jurnal koreksi atas overdraft, yaitu Bank Lopo sebesar 407.360.000 dan penarikan atau overdraft itu 407.360. Selanjutnya pada indeks C, kas dan setara kas. Di sini kas besar itu ada di C1, di mana per kliennya sebesar 3 juta dan debitnya 9.900.000. Di sini ada di buku 2 halaman 82. Untuk per auditnya itu selalu per klien 3 juta ditambah debitnya 19.900.000 dan dikurang dengan kredit hasilnya 22.900.000. Lalu untuk kas kecil di sini ada di buku 2. Di sini tidak ada debit karena untuk kas kecil menggunakan metode dana tetap. Penjelasannya ada di buku 1 halaman 124. Lalu Bank CAB ini ada di indeks C3. Ini penjelasannya ada di buku 2 halaman 82. Dan untuk mencari per kliennya, selalu per kliennya itu selalu per audit, selalu per klien ditambah debit dan dikurang dengan kredit. Untuk catatan pemeriksaan ini ada di buku 1 halaman 123. Di sini berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil ditemukan terdapat penerimaan yang belum dibukukan yang terdiri dari nomor 1 itu BG Bank CAB nomor MZY 0152 atas nama PT Merdeka sebesar 10 juta. Lalu BG Bank NIB nomor NKLK 126 atas nama PT Wahana sebesar 1.500.000 dan nomor 3 itu BG Bank IIB nomor LOJH 1576 atas nama PT Zaira sebesar 400.000. Lalu di sini masing-masing dibuatkan jurnal yang mana kas 10 juta dengan piutang usaha PT Merdeka sebesar 10 juta, lalu kas dengan piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000 dan kas dengan piutang usaha PT Zaira sebesar 400.000. Yang poin 2 itu terdapat selisih perhitungan fisik uang kas besar senilai 8 juta yang merupakan 1 uang milik PT Pelita sebesar 6 juta, 2 penerimaan dari PT Delta tanggal 9 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta. Nomor 3 terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil oleh pemegang kas kecil. Di sini jurnalnya piutang lain-lain sebesar 200.000 dan beban
yang masih harus dibayar 200.000. Lalu di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Ini uang kasnya di sini nama perusahaannya PT Subuh dan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas nomor 1, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 3 juta. Ini ada di buku halaman 124. Lalu mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 yaitu jumlah debitnya 24 juta, jumlah kreditnya 24 juta. Lalu sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta, pemasukan yang belum dibukukan 0, pengeluaran yang belum dibukukan 0, jumlah sisa uang kas menurut buku yaitu 3 juta. Dan uang dalam kas yaitu 1 uang tunai uang kertas itu sebesar 10.985.000 dan uang logam sebesar 15 juta. Jadi jumlah uang tunai itu 15.000. Jadi jumlah uang tunai itu 11 juta. Lalu surat-surat berharganya nilainya 11.900. Lain-lainnya itu totalnya jadi 22.900.000. Selisih uang kas atau kelebihan atau kekurangan itu sebesar 19.900.000. Selanjutnya indeks C3 yaitu rekonsiliasi Bank CAB. Di sini jurnal koreksi yang diperlukan itu 1, terdapat kekurangan catatan atas pembayaran itu kepada PT Berkat tanggal 3 Desember 2018 yang seharusnya itu 101.100.000 dicatat sebesar 100.110.000, di mana ini ada di buku 1 halaman 128 dan 129. Lalu utang usahanya itu 990.000 dan bank CAB-nya itu 990.000. Lalu nomor 2, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Sini bank CAB-nya 10.600.000 dan utang usahanya 10.600.000. Nomor 3, salah satu transaksi yang diterima dari pelanggan ternyata masih kosong. Di sini jurnalnya perhitungan usaha 2.200.000, lalu bank CAB 2.200.000. Lalu nomor 4, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro, yaitu jurnalnya biaya administrasi bank sebesar 25.000, bank CAB 31.500, dan pendapatan lain-lain sebesar 156.500. Lalu indeks C3.1 saldo di sini rekonsiliasi bank CAB untuk saldo rekening koran bisa lihat di buku 1 halaman 129. Di sini bisa dilihat pada buku 1 halaman 128. Lalu menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Di sini 4.391.410 itu ditambah dengan setoran dalam perjalanan pada tanggal 28 Desember pada transaksi sebesar 20 juta. Transaksi ini mengakibatkan adanya deposit in transit, yaitu uang tunai sudah dicatat oleh perusahaan namun belum dicatat oleh bank.
sehingga mempengaruhi bertambahnya rekening koran sebesar 20 juta. Lalu pada buku 1 halaman 128 terdapat transaksi pada tanggal 26 Desember dengan pembayaran utang PT Caraka jatuh tempo pada tanggal 28 sebesar 11 juta. Pada saat ini terdapat cek beredar atau outstanding check, yaitu cek yang sudah diterima oleh perusahaan namun belum dicairkan, sehingga di pencatatan bank ini mengurangi saldo rekening koran 11 juta. Selanjutnya untuk saldo menurut pembukuan yang dapat dilihat di buku 1 halaman 15 dapat dilihat ini saldonya 5.809.910. Dapat dilihat di buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 14 Desember dengan keterangan kiriman uang masuk PT Lestari. Pada transaksi ini adanya keterangan clearing yang belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh pihak bank, sehingga mempengaruhi bertambahnya saldo pembukuan sebesar 10.600.000. Lalu dapat dilihat pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 28 Desember dengan keterangan jasa giro sebesar 156.500.000. Jadi jumlahnya itu 10.756.500. Kemudian dapat dilihat pada buku 1 halaman 107 terdapat bukti pengeluaran pada bank PT Berkat sebesar 990.000 di tanggal 3 Desember. Lalu dapat dilihat pada buku 1 halaman 128 dan 29 terdapat kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat untuk pencatatan pada pembukuan perusahaan sebesar 100.110.000, namun pencatatan pada rekening koran sebesar 100.100.000, maka terdapat selisih sebesar 990.000, sehingga dapat mempengaruhi berkurangnya pembukuan perusahaan sebesar 990.000. Lalu dapat dilihat pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 28 Desember dengan keterangan biaya administrasi sebesar 25.000, sehingga dapat mempengaruhi kurangnya saldo pembukuan perusahaan. Lalu dapat dilihat pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 28 Desember dengan keterangan cek kosong sebesar 2.200.000, sehingga dapat mempengaruhi berkurangnya saldo pembukuan perusahaan sebesar 2.200.000. Jadi jumlahnya itu 3.216.000. Di sini juga ada jurnalnya. Lalu rekonsiliasi pada Bank Novo. Di sini jurnal koreksi yang diperlukan itu perusahaan belum mencatat penerimaan piutang. Jurnalnya piutang usaha PT Nuansa sebesar 33.750.000 dan Bank Lopo sebesar 33.750.000. Tambah itu perusahaan belum melakukan pencatatan biaya cek atau giro atau biaya administrasi dan jasa giro. Jurnal itu beban administrasi bank sebesar 23.000, Bank Lopo sebesar 52.226 dan pendapatan lainnya sebesar 75.226. Lalu yang C, perusahaan belum mencatat cek yang ditolak.
Sini jurnalnya itu piutang usaha PT Lestari sebesar 3.350.000 dan Bank Lopo sebesar 3.350.000. Nah, ini rekonsiliasi Bank Lopo, di mana saldo menurut pembukuan ini dapat dilihat di halaman 127 buku 1, yaitu setoran tunai dan kas sebesar 36.640.414. Lalu penerimaan piutang sebesar 3.750.000 dapat dilihat pada halaman 130 dan perusahaan belum melakukan pencatatan. Kemudian jasa giro sebesar 75.226. Lalu ini bisa dilihat di halaman 130. Kemudian dikurangi dengan biaya cek sebesar 18.000. Ini didapat bisa dilihat di halaman 130 juga. Terus ada biaya administrasi sebesar 5.000. Ini bisa dilihat di halaman 130. Lalu cek kosong sebesar 3.350.000. Ini dilihat di halaman 130. Lalu jumlah pengurangannya itu 3.373.000. Kemudian bisa dilihat saldo menurut rekening koran. Ini ada di halaman 130 buku 1, saldonya itu 5.092.640. Lalu ada setoran dalam perjalanan, ini dilihat di halaman 127, nominalnya 37.500.000. Lalu setoran dalam proses ini nilainya 2 juta, bisa dilihat di halaman 127. Kemudian jumlah penambahannya itu totalnya 39.500.000. Lalu di cek beredar ini ada di halaman 126, di mana PT Elang nominalnya 2 juta dan cek beredar PT Caraka itu 5.500.000. Jadi jumlah pengurangannya 7.500.000. Lalu ini ada konfirmasi Bank CAB. Di sini jumlahnya itu 4.391.410, rekening koran tingkat bunganya 9%, terus 1 miliar deposito tingkat bunganya 5,5% dan 30.000 US dollar itu deposito bunganya 1,4%. Ya, lalu ini konfirmasi Bank Lopo, jumlahnya 5.922.640. Ini rekening koran, keduanya 5%. Lalu indeks D, di sini ada deposito berjangka, bisa dilihat di buku 1 halaman 125. Ini saldo per kliennya 1.450.000. Lalu ada investasi pada saham, bisa dilihat pada buku 1 halaman 123. Saldonya itu 265 juta dan debitnya itu 4.500.000. Jadi totalnya 269.500.000. Lalu di sini ada TLC 2, uji transaksi penerimaan bank. Untuk jumlah angkanya bisa dilihat di buku 1 halaman 68. Ada bukti bank masuk pada tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Di sini ada PT Krakatau dengan nomor BG 01056 dan PT Lestari BG 01265
Lalu PT Merdeka BG nomor 2567. Di sini PT Krakatau nominalnya 2.200.000, PT Lestari nominalnya 11 juta, PT Merdeka nominalnya 17.040.000. Lalu di halaman 68 di tanggal 5 Desember ada bukti bank masuk dari PT Nuansa dengan nomor BG nomor 7810, nominalnya 3.375.000, dan PT Orientasi dengan nomor BG nomor 2567, nominalnya 5 juta. Lalu pada halaman 69 ada bukti bank masuk PT Merdeka dengan keterangan pada halaman 69 ada bukti bank masuk PT Merdeka dengan keterangan hasil transfer Bank Merdeka lalu sebesar 15 juta. Pada halaman 68 ada bukti bank masuk pada PT Nuansa dengan nomor BG nomor 946535 dengan nominal 6.875.000. Lalu pada halaman 70 ada bukti bank masuk pada PT Merdeka dengan keterangan hasil tagihan via transfer via Bank CAB sejumlah 15 juta. Lalu pada halaman 70 juga ada bukti bank masuk pada PT Merdeka dengan keterangan hasil tagihan via transfer Bank CAB sejumlah 20 juta. Lalu pada halaman 71 ada bukti bank masuk pada PT Pelita dan PT Rimba. Kemudian di halaman 71 ada bukti bank masuk pada PT Nuansa sebesar 30.500.000. Lalu di halaman 72 ada PT Nuansa juga. Pada halaman 73 ada bukti bank masuk pada PT Rimba dan PT Nuansa. Lalu pada halaman 73 ada bukti bank masuk pada PT Queenie dengan nomor 002/12 tanggal 5 Desember 2018 dengan keterangan setoran clearing dengan jumlah 12.350.000. Lalu pada halaman 74 ada bukti bank masuk pada PT Tempo. Kemudian halaman 75 ada bukti bank masuk pada PT Usaha Lancar. Lalu PT Pelita. Kemudian halaman 75 ada bukti bank masuk pada PT Wahana sebesar 55 juta, lalu PT Zera 33 juta, dan PT Zebra Pratama 17 juta. Lalu ada bukti bank masuk pada PT Zebra Pratama dengan nomor 008/12 sebesar 15 juta. Lalu TOC 4 ini uji transaksi pengeluaran bank. Ini ada dilihat pada buku 1 halaman 111 sampai 113. Lalu ada indeks 2.1, ini kertas kerja neraca. Ini untuk melengkapi kertas kerja A2.1 yang terkait dengan modul ini, yaitu kas dan setara kas. Ini di debit sebesar 31 juta.
91 086, lalu ada investasi jangka pendek, lalu piutang usaha, piutang lain-lain, dan persediaan. Kemudian di indeks A2.2 untuk melengkapi ini, di bagian utang usaha ini ada di indeks M1. Ini ada di buku 1 halaman 94, yaitu nama pemasoknya berkat. Untuk yang di debit, pertentangannya jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Untuk bagian kredit, di buku 1 halaman 94, nama pemasoknya itu Delta dan Elang. Untuk Delta sendiri, keterangannya jawabannya tidak setuju karena adanya pembagian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Dan Elang keterangannya tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta. Dan jatuh tempo pada 27 Desember 2018 dan belum dikeliringkan oleh PT Elang hingga akhir tahun 2018. Jadi dua pemasok tersebut dijumlahkan menjadi 10.800.000. Untuk saldo per audit ini didapat dari saldo per klien ditambah dengan debit dan dikurang dengan kredit. Lalu untuk indeks A.3.1 ini, untuk modul ini tidak ada, dan untuk indeks A.3.2 juga sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.